menimbun harta. Sebelum ibu-ibu bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Mama mengenai orang yang suka menimbun kekayaan dari hasil rezeki orang lain? Misalnya dalam kasus ini manajer artis dan membawa kabur uang tersebut. Ya kalau bawa kabur pasti salah ya, Ma? Yang namanya duit orang haram, nimbul haram, dosanya numpuk. Iya, udah nimbun. Ngambil duit orang, timbun lagi, iya, dosanya numpuk. Iya, itu mah bukan manajer artis, manajer mana aja kalau bawa kabur mah. Iya, itu namanya tukang nyolong. Iya, ya. Tapi kalau pekerja sebagai manajer artis mah, dia kan meminta persenan dari misalnya harga artisnya 1 juta. Dia minta persenan 30%. Berarti kalau artisnya relasi tidak masalah. Yang kurang ajar kan dibayar sekian dikasih 10%. Itu yang kurang ajar. Yang capeknya siapa? Dia mah cuma ngehubungin doang. Kalau emang kesepakatan dari awal begitu tidak masalah. Yang banyak kan kenyataan begitu. Yeah. Dapatnya sekian, tanda tangan kan? Yeah. Begitu dikasih 1/10-nya, 1/5-nya, itu yang kurang ajar. Iya, begitu ya. Dan ya. banyak itu terjadi di masyarakat banyak terjadi, kita. Ya. Apalagi habis itu ditimbun, dibawa kabur, dosanya double itu ya. Baik ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, siapa yang boleh dari majelis salim yang belum bertanya dulu Bu, maaf Bu ya. Silakan. Silakan hitam. Silakan tem dari berdiri ibu nggak usah diputar-putar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ma, pertanyaan saya di luar tema. Sok Bu. Namanya Bu? Namanya Nama Ibu? saya Ibu Aswi dari Majelis Talim Al Mukhlisin Cipining Bogor. Langsung aja ya Ma. Langsung. Ya iya dari tadi udah langsung. Mau kemana kita dulu tungguin. emang? Ya. Emang kemana dia? Iya makanya, saya ya juga langsung bingung. Bu, silakan. Iya. Apa benar Ma, orang yang menghafal surat Tabarok itu dan mendawamkannya ketika meninggal dia jasadnya utuh tidak dimakan raya? Bukan hanya Tabarok, tapi seluruh Al-Quran dan mengamalkan isinya. Nanti ibu yang dibaca Tabarok doang. Quran itu dikatakan udhulu fisilmi kafah. Semuanya, nggak ada Tabarok doang. Tapi katanya kalau tabarok nanti mayatnya nggak dimakanin ulet-ulet. Bukan hanya Tabarok, tapi Quran dan mengamalkan isinya. Karena yang namanya Quran bukan hanya Tabarok, satu dari 114 surat. Itu hanya bagian dari Al-Quran. Tapi Mah diteruskan, katanya itu manusia diciptakan dari tanah akan kembali menjadi tanah. Begitu bagaimana? Anda silakan lihat, Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku dari diciptakan, ke dalam tanah dikembalikan. Dari tanah kalian suatu saat akan aku bangkitkan. Surat Toha 55. Kita kan dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan kalian dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian mati dikubur jadi tanah. Datang hari kiamat, bangkit masuk ke alam mahsyar, dibangkitkan dari tanah. Jadi bukan hanya surat At-Tabarok tapi yang lain-lain dibaca semuanya, baru dia bisa selamat. Iya. Tapi begini Ma, yang suka banyak orang yang ya kalau misal digali gitu suka jasadnya masih utuh. Betul, gitu. sekali lagi bukan hanya apal Tabarok, pengamalan agama yang baik itu yang benar. Iya. Ya, iya lah udah ya Bu ya. Ya, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan nanyanya mau langsung, panjang ternyata ya. Nah, rupanya dia ini pengen ngapal Tabarok biar selamat. Walaupun Anda hafal Tabarok, kalau nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, judes sama tetangga, nggak bakal ibu utuh, nggak bakal masuk surga. Amanu dan aminu solihat selalu berimbang, begitu Islam. Iya, gitu. Emang ibu rencananya mau kapan Bu dimakan uletnya? Mau buru-buru banget ya. Oke, baik. Dia pengen langsung. Iya. Yang berikutnya dari Bandung sebelah sini belum bertanya Bu ya. Ya silakan Ibu. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Rokayah Mahfud. Iya, Bu Siti. Saya akan bertanya di luar tema. Silakan di luar tembok boleh Bu. Ya. Yang akan saya tanyakan, apakah sah sebuah perkawinan bila walinya menikahkan lewat telepon? Nah. Kalau jelas wali tadi orang yang bersangkutan kemudian memberikan kuasa kepada hakim atau wali selanjutnya melalui telepon sah, asal tahu benar-benar yang bicara adalah walinya. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Makanya wabarakatuh. wali yang sesungguhnya bicara lewat telepon dikuasakan kepada orang karena harus ada ijab kabul. Dikuasakan kepada wali yang selanjutnya, itu boleh. Ya.
Kembali Iya. kasih. Ma, ini kembali ke tema mengenai menimbun harta ini buat pedagang nih, Ma. Kita jualnya, beli barang sekarang. Jualnya nanti aja lah kalau harganya naik. Itu dosa, Oh, itu merugikan dosa orang yang sangat banyak. Kan itu ini mah teknik dagang maksudnya. Teknik dagang yang mana yang oleh Allah diperbolehkan, yang tidak menyusahkan orang. Sekarang minyak tanah orang lagi buru-buru butuh. Iya. Antri sampai dari jen lihat di lapangan pakai tambang. Iya. Ingat nggak waktu Iya. berapa bulan yang lalu? Padahal di tempat yang lain sekian banyak. Itu dosa besar, menyusahkan orang banyak. Oh iya. Hidup yang baik, yang banyak manfaatnya buat orang lain, banyak menolong orang lain. Itu yang benar. Jangan menyusahkan orang lain, dia temannya setan. Iya begitu. Oke baik. Kita akan break lagi sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Plus. Iya, kalau ini bener semua mah gini. Alhamdulillah ya, iya. Semuanya sudah di absen, kita langsungkan lagi pertanyaan yang masuk melalui email. Sekarang saya akan bacakan ya. Ini masih tentang menimbun harta. Dari Dedi Ridwan yang berkirim lewat hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bekerja keras demi menabung untuk masa depan. Tapi ternyata tidak mulus mah. Karena kadang uangnya kepake buat sesuatu tanpa prediksi. Bahkan waktu itu saya kecurian karena ditipu orang. Padahal itu uang buat pernikahan saya mah. Hilang tanpa kita sadari. Sekarang saya bingung harus gimana karena sudah terlanjur ingin menikahi pasangan saya. Sedangkan saya tidak memiliki tabungan yang cukup. Saya malu mah, belum berani cerita. Anda nggak usah bingung. Tanya semua orang. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Tidak semua yang tergambar di sini indah itu akan terlaksana. Karena kita mah ibaratnya pemain sinetron. Ada sutradara. Kita berusaha maksimal diiringi doa. Itu yang wajib kita lakukan. Keberhasilan tidaknya seseorang itu adalah hak prerogatif Allah. Kalau Anda pengen menikah nggak usah khawatir. Nikah di KUA 380.000. Tidak usah banyak modal, yang penting halal. Undanglah tetangga CRT, undanglah CRW. Kalau dus nasi yang sedus berapa dia 20.000. Iya, 20. Taruh dia 50, tuh segitu cukup. Iya. 20 juga udah lumayan tuh, dalamnya ada jeruk 2 ya. Satu Ya, ngarang, minum iya. satu, jeruk 2. Itu Udah murah mulai banyak kalau lagi enggak ya. nggak bisa susah-susah, Iya. bikin uduk dah. Iya. Panggil teman CRT biar Aha. tahu Anda sudah menikah. Ngapain susah-susah? Tidak ada aturan dalam Islam yang namanya walimah harus wah. Itu adalah kita pengen pamer sama orang. Yang penting menikah, rukun nikah yang 5 ada, umumkan di RT. Saya nikah loh, ini makan nasi uduk, sok. Hehehe, udah. Selesai ya. Gampang bener. kan? Gampang. Ini ya. mah nikahin anak, ngegadein rumah, ngegadein sertifikat tanah, sertifikat kebun. Begitu nikahnya selesai, ditagih. Keluar dari rumah itu, emang enak, kagak usah. Gak Repot. usah nenek diulangin ya. Oke baik, sekarang saya berikan Bu. Silakan yang dari tadi sudah mau bertanya, ya sekarang gilirannya ya. Silakan Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Rura dari Majelis Talim Anissa Silakan Mas. Bandung. Ya. Laki Mas. Iya, silakan Mbak Mas. Saya mau Ya. tanya, apakah zakat yang harusnya 1 tahun kita harus keluarkan, tapi kita keluarkan setiap bulan karena kita tahu itu kebutuhan untuk orang yang setiap bulan membutuhkan. Zakat ini beda-beda. Kalau zakat profesi itu dikeluarkan setiap kita memperolehnya. Misalnya Abdel, sekarang job dari sini dapat keluarin. Entar saya dapat keluarin tiap hari bahkan. Sekarang dapat duitnya bulanan, namanya zakat profesi, keluarkan tiap dapat. Sama dengan panen. Jadi jangan Anda mengira zakat itu setahun sekali, tidak. Apa yang dijakatin? Uang yang 1 tahun mah. Kalau uangnya 1 tahun ini namanya zakat mal. Kalau mengeluarkan tiap bulan namanya zakat profesi, tiap dapat dikeluarkan. Boleh nggak? Silahkan. Artinya uang yang harusnya kita keluarkan saat itu tapi kita bayarnya setiap bulan ke satu Asal jangan lewat. Karena syarat daripada zakat haul. Sambil contoh, sekarang kita bulan Maulid mulai usaha, Maulid tahun besok itu sudah dapat harta. Maka dikeluarkan jangan lewat Maulid besok, itu yang terakhir gitu. Baik, Ya. terima kasih Ya, Mas. boleh, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setiap bulan kita udah ngeluarin zakat profesi mah, kan? Zakat mal tiap tahun tidak perlu lagi, Oh, sudah nggak zakat perlu lagi. profesi, jadi salah satu. Ya,
Oke gitu ya. Baik, sekarang saya ada titipan pertanyaan nih, Ma. Kalau nabung di asuransi, itu gimana, Ma? Boleh, itu kan yang namanya nabung buat masa depan kita. Daripada kita nyusahin anak-anak, anak kita belum tentu punya rezeki, kita namanya orang tua, takut sakit, itu silahkan. Ya, ada juga sekarang lagi ngetren, Ma, nabung pakai emas. Apakah memang itu dan syariah lagi, Ma, dibilangnya? Apakah itu memang diajarkan? Boleh, itu halal. Asal jangan lupa keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Ya. Yang salah, nabung mau emas kayak mau duit, nggak sedekah, itu yang salah. Sedekah itu bisa nyelamatin kita, Del. As-sadaqatu fis sirri tutfi ghadabarobi. As-sadaqatu fil alaniyati turbihu fi sahibiha sab'a mi'atus syarrin. As-sadaqatu fil hatiyata kama tutfiul ma'un nara ghadabarobi. As-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun, as-sadaqatu syai'un ajibun. Rasul bersabda, sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada orang yang melihat menghapus seluruh kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Ya. 2. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, ada orang yang melihat menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. 3. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah sama seperti air memadamkan api. Kebakaran, guyur air, padam nggak? Ada. Yang keempat, sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib. 3 kali Nabi mengatakan, di mana ajaibnya sedekah kita lihat. Orang tukang main cewek bangkrut pantas nggak? Pantas. Tukang main judi bangkrut pantas nggak? Pantas. Tukang nipu bangkrut pantas nggak? Pantas. Tukang mabok bangkrut pantas nggak? Pantas banget. Pernahkah ada dengar si anu bangkrut kenapa? Sedekah mulu. Kata Allah dan Rasulnya, orang yang banyak sedekah bukan semakin habis tapi semakin barokah rezekinya. Banyak bersedekah, jangan pelit. Ya, oke ya. Baik, Bu. Udah berdiri tadi, Bu. Ya, kasihan sekali ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Misrain Yulizarma dari Bandung. Ya. Saya mau bertanya, Ma, apakah boleh kita membayarkan zakat kepada orang yang miskin yang menurut kita dia tidak akan mampu menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci? Jadi itu zakat, Ma, yang untuk Yang kita kecil, Ma. namanya Terima zakat kasih. bukan buat haji, tapi buat kebutuhan makan dia. Kalau haji bukan dari zakat, tapi dari sedekah. Orang lain masih banyak yang kelaparan. Lebih baik berikan kepada orang kelaparan, bukan untuk haji. Sedekah boleh buat haji. Iya.